Horas madihita saluhutna. Neng marsipanganon mamusia hita sian hata ni debata. Alai adorang so marsipanganon hita sian hata ni debata martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikirata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan na niyaulongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Turupuk jamita di hita di minggu sadarion ima minggu jubilati. Namar lapatan marulup-ulup tu debata masadok tanoon. Dengan topik minggu kuaso ni debata na panguluhon. Manang kuasa Tuhan yang menghidupkan. Imana nielek nisian kitab Kisah Para Rasul pasal 30. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lidah dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ima sahatna martua doakan atau mangion hatan di bata jala naupiopsa. Amin. Akadongan na niyaolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang mujizat membangkitkan Dorcas yang dilakukan oleh Petrus. Nungga biasa be tatangion hata mujizaton molo di perjanjian baru. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul pengikutnya pada zaman Yesus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, jika misalnya ada orang atau teman kita atau saudara kita memberitahukan kepada kita bahwa di satu daerah atau di satu kampung ada seorang pendeta yang telah melakukan mujizat penyembuhan, pendeta itu berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan
dan kesembuhan seorang ibu yang hampir meninggal. Dan akhirnya ibu tersebut sehat kembali. Percaya do hita? Buha do hita merespon berita si songoni. Buha do hita menilai informasi si songoni. Beriman do hita disi. Percaya do hita disi. Manang tadok do. Idia ma mungkin ni. Dang tohoi. Jala molo adong mamuse sahalak jolma. Membuat berita manang informasi tu hita. Bahwa di satu daerah atau di satu perkampungan adong do sahalak datu. Manang sahalak namalo. Na terkenal jago jalabui mengubati segala macam sahih. Dohot akka segala macam baik-bainan di ilmu hitam. Sudah terbukti katanya dia bisa menyembuhkan penyakit manusia. Boha manusia hita merespon berita si songoni. Tu dia do hita lebih percaya. Tu pendeta senakaning do manang tu datui. Wah, jujur maju ta jawab akadongan. Sesuai realita dohot naung ta dalani di ngulutta. Ta jawab maju di bagas sarawat tabi. Ngata jawab be? Akadongan ani holongan, mengapa saya memulai dengan dua perspektif iman itu di awal khotbah ini? Supaya jelas dan bisa kita pahami lanjutan firman Tuhan ini. Karena berbicara tentang iman. Ternyata sampai saat ini masih ada orang Kristen yang lebih memilih percaya dan pergi kepada kekuatan dunia ini daripada kepada Tuhan. Ada orang Kristen saat ini yang sudah mengakui iman kepercayaannya kepada Tuhan, tapi masih percaya kepada ilmu gaib. Ada orang Kristen yang sudah lama dibaptis, tetapi ketika sakit masih pergi berobat kepada dukun. Orang Kristen sekarang sudah sangat menginginkan yang instan, yang bisa langsung dilihat, yang bisa langsung diajak ngomong, yang bisa langsung dirasakan hasilnya dalam beberapa jam kemudian. Jadi didok maun iman instan. Disi dia percayai, disi manyan langsung terjadi. Dan tiga halak Kristen mula marsait rotu padita asa ditangyakon. Alai dang na mengakimi awate. Dang na udokon songoni halak Kristen sude daw. Alai berdasarkan pengalaman dohot akka diskusi, dohot akka dongan sesama Kristen doon. Maka nahudok songoni. Alai pos doro hakunian, mulo hita akka sitangi bari taon, manang akka na lagi manangion jami taon, akka na marhapo satu debatado o sudiate. Iro kan? Amin? Iro ato, ikon amit tonot tado songon, jamita di minggu na salpuy, marhaposan tu debata. Akka daw nga niya holongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Memang molo membahas mujizat hita di situasi nuaingon, maul. Dang behita na mangida halongangan di jaman ta si sonarion. Apalagi jika membahas mujizat orang mati dibangkitkan. Pasti do hita mandok, naujui do iyarong mujizat si songoni. Naujui do masa halongangan na mati buhay mangul. Molo sonari tangarong bay. Bahkan molo taida pe adong lewat di beranda YouTube, manang Facebook, manang Instagram, dot akka media sosial na lain. Adong video mujizat terjadi. Olo na mata dok, tang tohoi, settingan namai. Nga diatur sudei. Akadongan na doi. Dohot akka respon na lain. Memang di zaman sekarang kita jarang sekali melihat mujizat seperti itu secara langsung. Tetapi
bukan berarti mujizat itu tidak ada. Mujizat itu bisa kita rasakan dan ada dalam diri kita. Mujizat itu tidak hanya ketika kita melihat orang mati dihidupkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang sakit disembuhkan, atau yang lain. Tidak hanya sebatas itu. Bicara soal mujizat, soal mujizat Tuhan dalam hidup kita tidak hanya berhenti pada pengertian itu saja. Banyak mujizat yang sebenarnya sudah kita rasakan setiap saat. Contohnya ahmai. Contohnya adalah pertolongan Tuhan. Boy hita sehat satu sadarion alanya hadu arwai. Boy hita mangan na tapi hancur ekonomi ta alanya hadu arwai. Kita bisa menyekolahkan anak-anak kita bahkan sampai kuliah. Itu karena apa? Kita bisa kuliah walau orang tua kita kurang mampu, hanya modal ngutang. Itu karena apa? Coba kita pikirkan, itu semua bisa terjadi karena apa dan karena siapa? Akan naso adong anakna manang nungaleleng pai mahon dakda nang siat Tuhani alai 5 tahun terpaima akhirnya boy margeleng. Itu karena apa? Haka opung tanang berumur 100 tahun bahkan lebih tetapi masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa mendengar dan melihat dengan baik. Itu karena apa? Bukankah itu semua adalah mujizat? Tolap ni pikirat tado memikiri isu deh? Tidak, bukan? Itulah namanya mujizat. Segala hal yang baik yang terjadi di luar pikiran manusia itu adalah mujizat. Dan nyangka au boy kuliah gelek ku sapi tamak sarjana. Hape au holan pangula parhutang do. Dan huripu boy sekolah sudah gelek ko sapi tamak SMA. Hape suarong karijuk ku na boy wandal hon. Ada kuripu boy dope haul sudah gelek kon saunari. Hape nga hampir mati au alani saiti. Maulati madituani bah. Boy selamat hamil di perdalanan na mudiki. Apa yang gua kabaritai gudang na kecelakaan. Itu semua adalah ucapan mujizat yang tidak pernah bisa kita bayangkan sampai kepada titik itu. Tetapi Tuhan mampukan. Jadi setungadong hita ala Kristen na mandok. La soyama hilala mujizati hidabah. Apalah hola sahali. Akadongan na ni holongan ay boy pe hita mangulu. Marhosa sahat tu sadarion. Mujizat doi. Bisakah kita pikirkan bagaimana kita bisa hidup dari yang namanya nafas? Maka sebagai orang Kristen katakanlah bahwa mujizat itu ada. Kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu menghidupkan. Kuasa Tuhan itu memberi semangat baru. Alani tepat mabain sasaran ni imatta. Unang bemar 2 roha. Persea tu Yesus alai laudope tu datu. Unang beate. Sekarang tentukan pilihan iman kita hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Alan ia kadongan nani holongan dalam nats khotbah kita saat ini ada 2 poin penting yang harus kita ketahui dalam hidup kita supaya kita bisa merasakan mujizat. Nah perjolo atau yang pertama, teruskan perbuatan baikmu. Coba kita perhatikan kembali Alkitab kita di ayat 36b. Dikatakan di sana, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Siapakah perempuan yang dimaksud? Yaitu adalah Tabita. Dalam bahasa Yunaninya disebut Dorcas. Dia mengalami mujizat bangkit dari kematiannya. Ia sudah meninggal, bahkan sudah dimandikan. Artinya mungkin sebentar lagi sudah mau dikuburkan.
tetapi malah hidup kembali. Mengapa dia bisa dibangkitkan atau dihidupkan? Molo au mengidai ima alani burjuna. Semasa hidupnya dia selalu berbuat baik dan selalu bersedekah kepada orang-orang. Selalu membantu orang, maka Tuhan mengizinkan mujizat terjadi padanya agar dia melanjutkan perbuatan baiknya untuk memberkati orang lain. Artinya akan ada mujizat bagi orang-orang yang baik hatinya. Ada mujizat bagi orang yang selalu menolong. Ada mujizat bagi orang yang suka memberi walau sebenarnya dia juga kekurangan. Jadi dang diida kekurangan. Yang kedua, berdoa hanya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita lihat lagi ayat 40. Dikatakan di sana, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Langkah yang Petrus lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Bukan pergi kepada dukun atau berdoa kepada dukun. Jelas ya? Berdoa kepada Tuhan. Makana olo disipatan nikke lau molo adong bigi jolma lau mardatu. Setabi ade. Ina rohaku ay buasa lau jolma marpanuku tu datu. Ay sekolah ni datu ipe suarau. Madia tu si bana. Ay sekolah ibana. Misalnya lau majol majalo kekayaan tu datu. Hape ay datu ipe pogos do. Setabi makatai jabu na pe gugu do. Seramu se. Ay logikana molo boy do ibana mabain mamora. Buah sarang ibana parjolo mamora. Itu logikana dah. Makana manat mahita na marhapor siya. Jadi yang mau dikatakan di situ, apapun masalahmu sampaikan kepada Tuhan melalui doamu. Lihat semua mujizat itu terjadi ketika didoakan. Jadi berbicaralah kepada Tuhan segala pergumulanmu dan minta jalan keluar kepada Tuhan. Jika kita beriman, maka kuasa Tuhan yang menghidupkan akan nyata bagi kita. Jika kita sudah hampir hilang semangat hidup karena berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, maka doakan kepada Tuhan, Dia akan menghidupkan kembali semangat kita. Kuasanya nyata bagi mereka, bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan segala yang sesuai dengan firman-Nya. Amin.